Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka, perkenalkan nama saya Najma Sakiba. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Peran Public Relations dalam Pelayanan Prima di Kantor Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Studi kasus pelayanan prima di Kantor Kecamatan Karangtengah. Yang pertama, saya akan membahas bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Peran humas sangat menentukan kualitas pelayanan prima yang diberikan oleh instansi pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan secara efektif dan efisien. Instansi dengan sumber daya manusia yang mampu meningkatkan proses penyelenggaraan pelayanan publik dan membentuk manajemen yang baik untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pelayanan dalam memberikan pelayanan prima. PR dalam pemerintahan harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan memberikan pelayanan secara efisien. Apabila informasi yang diberikan kepada masyarakat tidak efisien, mengakibatkan pemerintahan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aparat pemerintahan pada kantor Kecamatan Karangtengah juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi agar masyarakat lebih mudah memahami informasi yang diberikan oleh aparat pemerintahan di kantor kecamatan. Masalah penyediaan pelayanan prima mencakup banyak fenomena yang menggambarkan belum optimalnya pelayanan di masyarakat, masih kurangnya kebutuhan yang diinginkan masyarakat untuk terpenuhi secara memadai, karena banyak karyawan yang tidak melakukan tugasnya dengan maksimal. Peran spesifik dari public relations beragam, tetapi justifikasi dasar untuk humas organisasi pemerintahan yang demokratif harus melaporkan segala bentuk aktivitasnya secara kepada masyarakat. Administrasi pemerintahan yang efektif memerlukan partisipasi dan dukungan aktif dari masyarakatnya. Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintahan dalam memenuhi hak setiap warganya untuk mempermudah tersampaikannya pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pihak instansi pemerintah untuk mencapai pelayanan prima harus memiliki keterampilan tertentu, seperti tanggap dalam memberikan pelayanan, mampu menggunakan teknologi dalam proses pelayanan, sikap selalu siap untuk melayani, menguasai pekerjaan secara detail, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu mengerti, serta mampu menangani keluhan masyarakat dengan profesional. Pelayanan prima bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Apabila keterampilan dalam memberikan pelayanan dapat dilakukan dengan baik, maka instansi yang bersangkutan akan dapat meraih manfaat yang besar berupa kepuasan masyarakat. Nextnya ini ada yang saya bahas, fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang, maka fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana public relations dalam memberikan pelayanan prima di kantor Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian terkait public relations dalam memberikan pelayanan prima di kantor Kecamatan Karangtengah adalah untuk mengetahui bagaimana public relations dalam memberikan pelayanan prima di kantor Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat melakukan penelitian ini yaitu dalam memberikan bahan sebagai referensi untuk penelitian dan pengembangan ilmiah lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan peran public relations yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan wawasan pengalaman tambahan bagi peneliti tentang public relations, serta menjadi salah satu kontribusi pemikiran dan investasi instansi terkait. Selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka, yang saya bahas pertama yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama ada Surifanto Alif Rohmat, strategi PR dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan cabang JNE Ngagel Jaya Selatan Surabaya. Yang kedua ada Andi Rusmin, analisis peran public relations dalam penanganan opini dan sikap komunitas sekitar terhadap program Corporate Social Responsibility atau CSR PT Energi Sengkang di Kabupaten Wajo. Yang ketiga ada Rachmawati, strategi public relations, program paket vaksin dan peduli pariwisata untuk meningkatkan citra positif hotel di Square Surabaya. Yang keempat itu ada Bu Erlita, yaitu dosen Fakultas Ilkom, peran dan strategi konsultan PR dalam kampanye politik Indonesia, kasus di Tangerang Selatan. Yang kelima ini ada Mudiarjo,
Public Relations Strategy in Rebuilding Airline Company Reputation Following Aircraft Crash. Selanjutnya ada kajian teoritis. Yang pertama itu pelayanan prima. Definisi pelayanan prima. Pelayanan prima adalah kegiatan untuk memberikan nilai tambah agar dapat memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Lalu ada karakteristik pelayanan prima, yaitu mudah dan cepat, keterbukaan, perhatikan kepada kebutuhan, dan keakraban. Selanjutnya ada tujuan pelayanan prima, yaitu untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan. Lalu ada fungsi pelayanan, melayani nasabah dengan ramah, tepat dan cepat, menciptakan suasana agar nasabah merasa dipentingkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pelayanan prima yaitu attitude, sikap yang benar, memberikan attention atau perhatian yang penuh, dan action, yaitu tindakan dengan cepat dan tepat. Lalu ada dimensi pelayanan prima, keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat. Yang kedua yaitu daya tanggap, yaitu kemauan atau keinginan para karyawan. Lalu ada ketiga, jaminan, meliputi pengetahuan, kemampuan, keramahan. Yang keempat, empati, yang meliputi sikap kontak personal atau perusahaan. Yang kelima itu produk fisik, tersedianya fasilitas fisik dan perlengkapan. Lalu yang selanjutnya ada indikator pelayanan, yaitu ada kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab. Selanjutnya saya akan membahas kepuasan pelanggan. Definisi kepuasan pelanggan menurut Abdullah 2012, kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang ia rasakan dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang ia rasakan dan harapan. Kepuasan pengguna pelayan merupakan suatu hal yang dipandang dapat menentukan keberhasilan dan merupakan tempat untuk mewujudkan tujuan organisasi. Selanjutnya, pengukuran kepuasan pelanggan. Yang pertama, pelanggan yang diinginkan yaitu adalah suatu pelayanan yang diharapkan akan diterima berupa tanggapan pelanggan sebelum menerima pelayanan. Yang kedua, ada pelayan yang dianggap cukup, yaitu pelayan yang cukup dapat diterima berupa tanggapan pelanggan setelah menerima pelayanan. Ada bab 3. Pertama ada paradigma. Paradigma penelitian. Peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang memandang ilmu sosial sebagai pembentukan oleh manusianya sendiri untuk memahami dunia sosial mereka sendiri. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu mempelajari deskripsi berkualitas untuk meneliti fakta yang ingin diketahui. Selanjutnya ada objek dan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada 1 Juni 2023 di kantor Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, dan alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena ingin mengetahui bagaimana public relations dalam memberikan pelayanan prima di kantor Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Lalu ada teknik pengumpulan data, di sini memakai wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya ada teknik keabsahan data. Terdapat 4 kriteria yang dapat digunakan untuk pengabsahan data penelitian kualitatif, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, dan ketergantungan, dan kepastian. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.